Tuhan, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Kita tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu yang kita sudah lewati, tidak ada satu detik pun yang kita lalui tanpa Yesus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memegang tangan dan hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semuanya karena Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Naikkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan, karena Dia sungguh teramat sangat baik, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau, melayani Engkau Tuhan, dengan menaikkan pujian kami kepadamu. Saat ini Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh di dalam hadirat-Mu, kami mohon kiranya darah-Mu yang berkuasa menyucikan, menguduskan kami. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah kami berlayak untuk kami menikmati Engkau. Kami dilayakkan untuk menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk ibadah kami sebentar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus Engkau mengambil alih pekerjaan-Mu Tuhan. Kami hanya alat-alat-Mu Tuhan. Ambil alih pekerjaan-Mu dan nyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya ketika Engkau berkarya di tengah-tengah kami, ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang memulihkan kehidupan kami, ada kuasa yang menyembuhkan kami, kuasa yang membebaskan kami. Dan mujizat Allah terjadi ketika Engkau bekerja di tengah kami. Oleh karenanya Tuhan, kami luaskan Engkau bekerja. Kami izinkan Engkau berkarya sepenuhnya di tempat ini. Setiap hati kami Tuhan, Engkau bertata di atasnya. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah menyenangkan hati Allah. Taruh roh puji-pujian dalam setiap kami Tuhan. Dan sekiranya ada hal-hal yang lain yang bukan daripada-Mu, yang mencuri konsentrasi kami, mencuri sukacita kami di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami memuji, menyembah Engkau, saat ini Tuhan, dengan otoritas Allah, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan roh jahat yang berusaha mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Setiap kehidupan kami, seluruh kehidupan kami, bahkan ruangan ini di atas, di bawah, semuanya Tuhan ada di dalam pengurapan-Mu, ada di dalam kekudusan-Mu. Saatnya kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami mau menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau bertata, Engkau bekerja secara luar biasa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerja di tempat ini, bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita ada di tempat ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin.
di dalam kehidupan kita. Amin, amin Tuhan. Glory bagi namamu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, amin. Engkau terlebih besar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu. Pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah pulihkan. Ungkapkan dengan penuh keyakinan. Akui di hadapan Tuhan. Nyatakan di hadapan
mendengarkan bagian firman Tuhan, agar apa yang akan kami terima Tuhan dapat bermanfaat bukan untuk kami juga tetapi untuk kami semua Tuhan. Tuhan, saat juga kami akan melakukan korban persembahan yang pertama Tuhan, Kau kami semua Tuhan tidak terkecuali Tuhan. Biar persembahan yang kami berikan membawakan upaya harum bagi Tuhan, tidak mengurangi keindahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami semua. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan membawa korban persembahan yang pertama untuk kas operasional. Dengan pujian ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan puji Tuhan, terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melihat dari firman Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Satu perikop kita akan baca di sana tentang panggilan untuk ikut menderita. Dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, kita akan baca ayat-ayat yang bergantian dengan kasih Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13 bergantian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah
pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tersekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyapa Dia, Dia pun akan menyapa kita. Bersama-sama 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah ini adalah, saya bisa katakan, satu motivasi Paulus kepada Timotius ya, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan juga ya. Bagaimana dia menyampaikan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, bahwa kalau kita lihat dari perikopnya ini tentang panggilan ya. Nah, panggilan itu dikatakan untuk ikut menderita. Panggilan itu ada macam-macam. Ya, panggilan ikut senang atau panggilan ikut menderita, nah, gitu kan. Ya. Nah, di sini dikatakan Paulus memotivasi, menyampaikan kepada Timotius bahwa ketika engkau masuk dalam panggilan Tuhan, jangan dulu memikirkan hal-hal yang enak, senang saya jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saya katakan, Timotius memulai pelayanan, tapi Paulus mengajarkan dia sesuatu yang tentunya kamu akan menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, bahkan penderitaan, seperti yang Paulus jalani dalam dia mengiring Tuhan. Itu sebabnya dalam hal kita mengikuti Tuhan, tentunya kita dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita bisa menemukan sesuatu yang bisa memotivasi kita sendiri ya. Bisa memotivasi dari ayat pertama sampai yang ke-13. Apa sih yang kita dapat disadari ketika kita baca firman Tuhan itu? Ketika kita membaca kebenaran ini, wah, ternyata saya ikut Tuhan itu, mengiring Tuhan itu nggak gampang ya. Tetapi apa yang membuat kita bisa kuat sampai saat ini? Tentunya kita menemukan sesuatu. Sekali lagi kita baca firman bukan sekedar kita baca, tetapi kita baca, kita menjadi perenungan. Oh iya, menjadi kekuatan saya di dalam Tuhan seperti ini dan seperti itu. Itu sebabnya bagaimana hidup kita, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul yaitu jadilah kuat ya, oleh kasih karunia. Menjadi kuat di dalam kita mengiring Tuhan itu sangat penting. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Harus kuat. Harus kuat. Dalam ayat yang keberapa itu dikatakan tadi? Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menderita. Nah, kita akan belajar ada tiga contoh, tiga contoh yang diberikan atau tiga gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai jemaat Tuhan, supaya kita jadi kuat walaupun menghadapi banyak masalah persoalan dalam kita ikut Tuhan. Hal yang pertama, apa yang Paulus katakan, apa yang firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Di sana dia katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian diberkenan kepada komandannya. Yang pertama, firman Allah memberi gambaran kepada kita untuk kita terus kuat di dalam Tuhan.
menjadi seperti seorang prajurit. Seorang prajurit itu dia tunduk, dia taat kepada komandannya. Apa yang diperintahkan dia siap. Itu prajurit ya. Mau ditugaskan pun di mana, dia harus siap. Selalu siap. Tidak melihat atau tidak memilih tempat. Ini enak, saya pesan. Kalau nggak enak nggak mau. Itu adalah seorang prajurit. Dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Berarti seorang prajurit itu banyak mengalami yang namanya penderitaan. Karena dia berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Karena ayatnya yang keempat berkata bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri. Tentara-tentara kalau sudah diutus kemana mereka pergi untuk menjaga kesatuan negara Indonesia kita, mereka tidak mau tahu di mana mereka pergi, di mana mereka ditempatkan. Selalu siap, 24 jam selalu siap. Kenapa? Jemaat yang kami layani dia seorang tentara, seorang prajurit. Dia berkata mau tengah malam, mau subuh apa, kalau komandannya suruh berangkat. Satu waktu ibadah dia datang dengan seragam, senjata semua. Waduh, saya bilang ini ibadah kenapa dia pakai begini? Nah, biasanya. Saya tanya, kok sudah pakai seragam, senjata segala macam? Habis ini berangkat langsung ke Papua. Seorang prajurit yang baik. Tapi di situ menjadi kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan. Dia lebih mementingkan kepentingan rohaninya dulu sebelum dia berjuang. Sehingga ketika dia ada di sana sekitar 2 minggu dia balik, dia bersaksi. Dia berkata kalau bukan Tuhan mungkin dia sudah mati di sana. Baku tembak dengan pemberontak di sana, pelurunya sangat lewat. Di belakang dia ada terhancur. Dia berkata begini, kalau itu masuk di tubuh saya sudah nggak tahu lagi saya. Saya bilang itu lebih prajurit yang baik kalau menjadi prajurit Kristus. Taat. Mementingkan kepentingan rohaninya dulu, baru dia berjuang untuk kepentingan negara. Itu seorang prajurit. Saya berpikir, saya merenung, nggak gampang. Untung saya nggak jadi tentara. Karena saya punya cita-cita waktu itu jadi tentara. Tapi ternyata enggak. Tuhan bawa saya jadi tentara Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal yang untuk tubuh jasmaninya dia. Tetapi bagaimana caranya dia bekerja, dia berusaha supaya untuk menyenangkan komandannya, supaya dia berkenan disayang oleh komandannya. Kalau dia tidak nurut, pasti dia tidak disayang oleh komandannya. Demikian juga dengan kita sebagai prajurit-prajurit Kristus yang digambarkan oleh Paulus. Bagaimana usaha kita, ketaatan kita supaya kita berkenan kepada komandan kita, berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Yesus. Paulus berkata dia tidak memusingkan dirinya. Dia rela berkorban, dia rela menderita supaya dia berkenan kepada Allah. Itu yang Paulus katakan. Bahkan dia katakan hidup yang dia hidupi dia lagi bukan hidupnya dia lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam dia. Jadi apapun yang dia lakukan semuanya untuk Kristus. Itu adalah prajurit yang baik. Itu yang dikatakan oleh ayat ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Tidak mementingkan soal-soal dunia, tidak mementingkan soal-soal pribadi sendiri, tetapi mementingkan, Paulus katakan lebih mementingkan keselamatan orang lain. Dia berjuang. Perjuangan Paulus adalah untuk memberitakan Injil supaya banyak diselamatkan, walaupun dia harus berkorban. Itu adalah seorang prajurit.
seorang prajurit yang baik, supaya dia berkenan kepada komandan. Apa sih yang kita kejar dalam dunia ini, dalam hidup kita? Selain saya mau saya berkenan kepada Tuhan. Selain hidup saya mau rindu saya berkenan kepada Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau saya mau berkenan kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Firman Allah berkata, engkau harus setia kepada Tuhan. Apa terlebih kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan, banyak tantangan. Peperangan kita bukan peperangan seorang prajurit Kristus ini. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, itu kata firman. Tetapi kita berperang melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh yang kita tidak lihat. Itu yang menjadi musuh utama kita sekarang. Ya. Tetapi sebagai seorang prajurit yang baik, Efesus katakan bahwa engkau harus pakai perlengkapan senjata Allah supaya engkau dapat bertahan, supaya kita dapat bertahan menghadapi tipu-tipu muslihat iblis. Itu yang sedang kita hadapi saat ini. Itu sebabnya berjuanglah seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Ya. Berjuanglah seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Dan tidak percaya perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Ya. Hal yang kedua yang digambarkan oleh firman Allah supaya kita kuat, di dalam ayatnya yang kelima berkata di sana, 2 Timotius 2 ayat yang kelima berkata di sana, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Firman Allah menggambarkan untuk kita kuat bertahan dalam penderitaan, jadi seperti seorang olahragawan. Olahragawan itu dia bukan sekedar berolahraga, tetapi ada perjuangan di sana, ada pengorbanan, kayak gitu. Tidak kalah dengan prajurit, seorang prajurit. Seorang olahragawan juga punya perjuangan, punya pengorbanan di sana. Itu sebabnya Paulus juga menggambarkan dirinya sebagai seorang olahragawan. Dia bertanding bukan sekedar dia bertanding, bahkan dia katakan dia sebagai seorang petinju. Dia gambarkan sebagai seperti itu, sebagai petinju. Ya. Babak belur menghadapi musuh, babak belur menghadapi lawan kita. Jadilah seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan dia punya target seperti Paulus. Jelas firman Allah katakan tadi kita sudah baca, dia akan memperoleh mahkota, dia akan memperoleh hadiah kalau dia jadi juara. Kalau dia jadi juara, itu yang akan diperoleh. Nah, kita ini seperti orang-orang digambarkan oleh Paulus sekarang seperti olahragawan yang sedang bertanding. Paulus katakan dia sedang pertandingan iman kita, pertandingan rohani kita. Sasaran, tujuan, fokus kita adalah menang, juara. Sampai di mana kita bisa raih kemenangan? Selama kita di dunia ini mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, begitu banyak persoalan, banyak sekali lawan kita. Dalam pertandingan itu bukan cuma 2 orang, tetapi banyak. Dan untuk dia bisa mengalahkan lawan yang begitu banyak, strategi dia harus punya, cara dia harus punya. Bagaimana dia bisa? Itu sudah ada di dalam pikirannya dia. Hari-hari ini Asian Games sedang diadakan. Begitu banyak cabang-cabang olahraga yang sedang dipertandingkan. Tujuannya adalah satu, menang, bisa mengharumkan bangsa, bisa mengharumkan negara. Gitu. Itu tujuan mereka. Selain mereka menjadi pemenang, adalah tujuannya supaya dibanggakan, menjadi kebanggaan bagi bangsa. Bertanding tidak mau tahu.
Dan banyak kecelakaan yang mereka hadapi, banyak tantangan yang mereka hadapi, namun mereka tidak mundur. Mereka terus berjuang. Itu olahragawan. Jadi ada hal-hal yang digambarkan ini enggak. Kalau kita cuma mungkin baca, olahraga mah gampang. Siapa bilang gampang? Enggak gampang. Butuh yang namanya pengorbanan, penderitaan yang harus dihadapi di sana. Itu sebabnya dikatakan bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, kita ini iman kekristenan kita digambarkan seperti itu. Bertandinglah seperti Paulus katakan, bertandinglah, dimasuk dalam pertandingan perlombaan yang benar sesuai dengan firman. Nah, kita sedang berlomba, kita sedang bertanding. Nah, banyak sekarang sedang curang. Apa yang saya katakan? Kalau di dunia olahraga banyak itu ditemukan, tetapi ternyata dalam pertandingan rohani itu lebih banyak, saya bisa katakan, dengan memakai berbagai cara, seolah-olah untuk mendapat menjadi juara itu gampang, nggak menderita. Kan sekarang banyak gitu, ada, nggak usah menderita, nggak usah berkorban, sudah selamat kok. Itu kan menggampangkan kita. Kita akan berpikir, oh iya. Tapi tidak seperti itu. Paulus bilang, engkau harus bertanding dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan sedang bertanding apa? Itu adalah firman yang mengatur perjalanan hidup kita. Bukan sekedar kita ikut Tuhan, bukan sembarang kita ikut Tuhan, bukan sembarang kita bertanding kata Paulus, tapi betul-betul memperhatikan apa yang kita sedang lakukan dan kita kerjakan supaya kita menjadi olahragawan yang baik, menjadi pemenang. Bukankah itu yang kita mau? Kita menjadi pemenang. Sehingga Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Coba kita merenung. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Perhatikan kalimat ini, dan aku telah memelihara iman. Itu tantangan berat untuk kita bisa memelihara iman kita dalam kita mengiring Tuhan. Godaan itu banyak. Kalau kita nggak kuat, iman kita bisa kalah dengan godaan dunia ini. Kita nggak akan bisa mencapai sampai pada tujuan seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Tidak mencapai garis akhir. Kalau kita tidak kuat menjaga iman kita di dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus katakan, aku telah memelihara iman sehingga dia mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman sehingga dia boleh bertanding dengan baik. Itu tadi tidak memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia menjaga imannya supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di Paulus katakan, fokus kita ikut Tuhan itu apa? Ya ini, merindukan kita berjumpa dengan Dia, merindukan kita jumpa dengan Yesus. Tetapi untuk kita jumpa dengan Yesus ini, Paulus katakan, jadilah prajurit yang baik, jadilah olahragawan yang baik. Dan yang ketiga, ayatnya yang ke-6 dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Digambarkan perjuangan kita, pengiringan kita kepada Tuhan seperti seorang petani. Jadi kita tidak boleh berkata menganggap seorang petani.
Karena itu masuk dalam gambaran kebenaran firman Allah, perjuangan kita untuk mencapai surga. Seorang petani bukan gampang. Saya pernah jadi petani. Kalau di sini kerja, pergi kantor jam 5 sudah jalan karena menghindari macet. Kalau kita jam 5 itu sudah siap, setengah 6 jalan, bukan karena macet, jalan kaki, naik gunung, turun gunung sampai di tempat di mana kita bekerja. Perjuangannya nggak gampang. Jadi seorang petani, ketika di sana bukan lihat-lihat doang, sudah ada golok, sudah ada cangkul, sudah ada sekop, bekerja seharian. Bahkan kalau kita di sana ada yang disebut mapalus, apa ya di sini gotong royong lah seperti itu. Kalau sudah kerja 20 orang, di belakang itu ada komandannya. Kita nyangkul bareng, ketinggalan dia dihajar pakai rotan. Bisa dibayangkan itu kita di sana, seorang petani itu dihajar pakai rotan di pantat. Tapi kita nggak boleh lawan, itu sudah jadi peraturan supaya sampai bareng-bareng selesai pekerjaan itu. Ada target, sehari kita mau kerja ini kebun selesai apa enggak? Selesai itu kita harus bersihkan, selesai bersihkan kita harus tanam padi atau jagung. Ada target, dan itu yang kita harus kejar sampai selesai. Itu pekerjaan petani. Ketika dia selesai dia tanam, bukan cuma habis tanam dia biar enggak. Setiap hari dia harus lihat. Karena di sana banyak hama, apapun caranya supaya ini tumbuhan ini bisa, tanaman ini bisa bagus, nanti menghasilkan buah yang bagus. Itu pekerjaan seorang petani. Jadi nggak gampang, butuh pengorbanan, butuh yang namanya sesuatu yang memotivasi dirinya. Saya sudah bekerja, motivasi saya apa? Supaya hasilnya bagus. Nah kalau hasilnya bagus, engkau harus pelihara dengan apa? Dengan tindakanmu, dengan pengorbanan. Tidak melihat cuaca panas hujan. Kalau di kantor nggak mungkin dia di luar, di dalam dingin. Kalau seorang petani mau panas dia harus ada di sana, mau hujan dia harus ada di ladang. Itu yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus seperti itu ketiga hal ini. Karena ketika apa yang dia sudah lakukan, dikatakan dia duluan yang akan pertama-tama menikmati hasilnya. Nah kita seperti itu, kita sedang menabur. Amen. Kita sedang menabur. Kapan kita menuai? Jangan tanya, kapan saya mau menuai Tuhan? Yang seperti saya katakan waktu di ibadah gabungan. Jangan tanya siapa di sebelah kanan, siapa di sebelah kiri seperti Yakobus dan Yohanes. Nggak usah tanya. Tuhan bilang aku tidak berhak menentukan hal itu. Yang menentukan itu diri kita sendiri. Dia katakan menabur saja, bekerja saja seperti seorang petani yang bekerja keras. Nantinya dia akan menantikan hasilnya. Ada hasil kok, nggak sia-sia. Korintus bilang segala jerih payahmu tidak sia-sia. Ada hasilnya nanti. Kapan kita bisa capai hasilnya? Kapan kita bisa nikmati hasilnya? Ada waktunya. Tuhan bilang setia saja engkau menabur, setia saja engkau lakukan firman. Akan ada waktunya. Bukan orang lain yang akan nikmati, tapi jelas Tuhan akan katakan diri kita sendiri. Yang penting kita setia. Ada pengorbanan, ada air mata, ada tangisan di sana, ada kesakitan di sana. Tetapi jangan lihat di sana hasilnya nanti. Itu yang Yesus katakan. Kalau engkau beriman, engkau setia, bukan jangan lihat penderitaan zaman sekarang, tetapi lihat nanti kemuliaan yang akan datang. Terus tetap setia. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 berkata di sana. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 berkata di sana. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Sekarang kita sedang menghadapi yang namanya panas panjang. Petani-petani sedang berharap hujan turun supaya mereka tanaman-tanaman mereka bisa bagus, hasilnya bisa bagus. Tetapi firman Allah berkata, sabar. Demikian juga dengan kita, sabar. Ikutlah menderita, hasilnya nanti ada. Nah, untuk bisa kita kuat dalam menghadapi, dalam kita digambarkan ketiga hal ini, diperlukan yang pertama itu ketaatan. Ketaatan. Kalau tidak taat, nggak akan bisa. Kita harus seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti petani, nggak akan bisa. Kita tidak akan mendapat hasil yang baik kalau kita tidak taat. Yesus sendiri berkata, Filipi 2 ayat 8 sampai dan 9, dia taat dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam sebagai keadaan Allah, sebagai keadaan manusia dia taat, maka dia taat sampai mati di kayu salib. Kita nggak akan mungkin mati sampai di kayu salib karena ketaatan kita. Tetapi firman Allah berkata, taat saja kepada Tuhan, taat saja kepada kebenaran firman Allah. Seperti Yesus, dalam keadaan manusia, dia taat. Sehingga ketika dia taat, ayatnya yang ke-9 berkata, itulah sebabnya dia dikaruniakan Allah. Dia sangat ditinggikan oleh Allah dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Kenapa? Karena ketaatannya. Dia menderita. Sebagai seorang prajurit, iya. Sebagai seorang olahragawan, iya. Seorang petani, iya. Dia masuk dalam 3 contoh itu. Tetapi satu dia berkata dia taat. Dan yang kedua, disiplin. Untuk kita bisa bertahan dalam penderitaan digambarkan seperti 3 tadi, seorang prajurit, olahragawan dan petani. Yang pertama, ketaatan dibutuhkan di sana. Yang kedua, kedisiplinan dibutuhkan di sana. Kalau nggak disiplin, bagaimana bisa? Nggak bisa, nggak akan jadi. Seorang olahragawan sudah berlatih jam sekian, bertanding jam sekian, dia datang sudah telat. Apa itu dikatakan disiplin? Enggak. Apakah dia akan maju? Enggak akan. Apakah dia akan menang dalam pertandingan itu? Enggak akan bisa. Seorang petani ketika dia tidak disiplin, sudah waktunya diberi pupuk, dia nanti aja. Apakah tanaman itu jadi bagus? Enggak. Jangan mengharapkan hasil yang baik kalau kita tidak disiplin. Gitu. Untuk kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kita harus disiplin. Apa sih itu disiplin? Pada dasarnya pengertian disiplin merujuk, ini saya coba belajar di kamus bahasa Indonesia. Pada sikap ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Itu disiplin. Sekali lagi pengertian disiplin di sini merujuk kepada sikap ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Disiplin itu berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab kita dalam hidup kita itu apa? Supaya saya berkenan kepada Tuhan. Untuk saya berkenan kepada Tuhan harus disiplin. Itu sebabnya mari hidup kita terus tetap pada ketaatan dan disiplin, dan yang terakhir adalah kesetiaan. 3 hal ini yaitu ketaatan, disiplin, dan setia untuk bisa menguatkan kita dalam menghadapi jadi seorang prajurit, jadi seorang olahragawan, dan seorang petani. Ini 3 hal ini dibutuhkan, yaitu ketaatan, disiplin, dan setia. Setia sampai akhir. Ayat yang ke-13 tadi, walaupun kita tidak setia, tetapi Yesus tetap setia. Amen. Tapi jangan jadikan itu, Yesus kalau setia, saya nggak mau setia, nggak apa-apa. Tetap masuk surga. Jangan dulu berkata seperti itu, nggak gampang masuk surga.
Maksudnya Yesus tetap setia supaya kita bertobat untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari kebenaran, dia tetap setia kok menanti kita untuk kembali. Digambarkan seperti anak yang terhilang, bapaknya tetap setia menanti dia datang lagi. Demikian juga Yesus. Itu sebabnya setia sampai Tuhan datang kembali. Karena kita akan menerima mahkota sebagai seorang pemenang, sebagai seorang juara. Kita akan menerima mahkota itu. Kita akan menerima hadiah itu. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Yang penting bertanding dengan baik, jadi seorang petani yang baik, jadi orang olahragawan yang baik, jadi prajurit yang baik. Dari 3 hal ini, bumbuilah itu dengan kekuatan, ketaatan, kedisiplinan, dan kesetiaan. Maka kita akan capai garis akhir, ketemu dengan komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada saat ini. Saya percaya kita sedang dalam perlombaan, tetapi ketika kita berlomba dengan baik, hasilnya tidak mengecewakan. Tetapi hasilnya tentunya seperti seorang petani tadi, sangat-sangat memuaskan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur untuk firman yang kita sudah terima pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kembali kebenaran-Mu datang kepada kami, firman-Mu datang kepada kami, sebagaimana Paulus memotivasi, memberi semangat kepada Timotius. Demikian juga firman-Mu itu datang kepada kami, memberi motivasi, memberi semangat, berjuang terus di dalam kami mengiring Tuhan. Karena tentunya ada hasil yang kami akan terima. Ada hasil yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, orang-orang yang terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami melakukan kebenaran firman-Mu ini. Apapun perjuangan yang kami sedang hadapi, apapun persoalan, pergumulan yang kami sedang hadapi, kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, tetapi kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Engkau menjamin semua hidup kami. Engkau yang menjamin keselamatan kami. Itu sebabnya kami tidak mau sia-siakan itu. Dan kami akan terus berjuang sampai kepada titik akhir, yaitu di mana kami menjadi seorang pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus terus akan mengingatkan kami. Roh Kudus akan mengutarakan firman itu dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin diagungkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan serahkan kembali kepada pujian. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua yang akan digunakan untuk pembelian toko kedua. Kita tundukkan kepala, nanti dengan kasih Kristus Saudara Jerry akan berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami pakai roti yang sepanjang ini. Tuhan berkatilah juga setiap jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di hati dan hati serta bertumbuh di dalam hati. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan korban segenap hidupku Tuhan untuk perluasan kerajaan di tempat ini ya Tuhan. Berkatlah setiap jemaat-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia.
penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan, semuanya akan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ramli Kawatu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih lagi dan Tuhan memberkati pelayanannya, rumah tangganya, dan apapun yang dilakukan. Terima kasih juga kepada segenap pelayan yang bertugas, mulai dari multimedia, asyir, kolektan, WL Singers, pemain musik, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, tetap dan terus melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang akan datang ini, nanti jam 10 kita akan ada ibadah anak-anak di gereja. Jadi jam 10 ada ibadah anak-anak di gereja. Kalau ada anak-anak yang masih usia sekolah minggu, dorong dan bawa mereka untuk datang beribadah. Gak lama, jam 11 sudah selesai ya. Kemudian sore nanti ada ibadah raya yang kedua jam 5. Kalau ada keluarga atau kerabat yang belum sempat beribadah pada pagi hari ini, dorong mereka untuk datang beribadah pada sore hari nanti jam 5 sore. Kemudian kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Senin kita ada doa puasa mingguan. Seperti biasa ya, bisa memilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Tapi kami himbau seluruh jemaat Tuhan ikut ambil bagian di dalam puasa ini. Walaupun masih belum bisa full, gak masalah, tapi belajar untuk melangkah untuk sama-sama melakukan doa puasa ini ya. Kalau masih gak kuat ya gak apa-apa, siang sudah buka gitu. Tapi terakhir makan nanti malam misalnya begitu ya. Atau misalnya ya setelah jam 12 mau selesai puasa Adamnya, selesai puasa Danielnya, langsung makan yang macam-macam nggak masalah ya. Tapi belajar untuk melangkah, mulai ikut ambil bagian di dalam doa puasa mingguan kita. Hari Rabu nanti konsel di rumah keluarga Bapak Akyong di Pasar Minggu. Bapak Ibu saudara yang rindu ikut ke sana tapi mungkin nggak tahu jalan atau kendala dalam hal kendaraan, nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Trisno. Nanti Pak Trisno akan bantu untuk pengaturan kendaraannya ya. Jadi hari Rabu jam 7:30 malam mulai di Pasar Minggu. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP jam 7 malam. Kami juga himbau seluruh kaum pria, kaum wanita ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan dan juga ada komunitas rohani yang sesuai dengan keadaan kita ya, wanita-wanita, pria-pria gitu ya. Oh, sebelum itu ada satu lagi hari Kamis. Hari Kamis Komisi Wanita Wilayah 12 mengadakan ibadah gabungan di GPDI Pasar Lama. Ini kaum wanita. Jadi kami himbau juga kaum wanita untuk bisa ikut hadir di dalam ibadah kaum wanita ini jam 4 sore. Jadi mungkin kumpul di gereja sekitar jam 3, mungkin setengah 4 sudah jalan ke sana gitu ya. Untuk nanti masalah kendaraan untuk kesananya nanti akan dibantu Bu Betty dan juga pengurus WSP akan membantu untuk mengkoordinir. Ya, jadi ngumpulnya di gereja saja. Kalau yang nggak bisa berangkat sendiri, ngumpulnya di gereja saja. Nanti berangkat sama-sama dari gereja. Mungkin nanti akan diumumkan di grup WSP ya. Baik ya. Dan itu ada lomba tumpeng. Dan lomba tumpeng ini sudah ditangani oleh pengurus ya. Jadi nanti jemaat datang saja, tumpengnya sudah ada. Kayak gitu ya. Puji Tuhan. Kemudian hari Jumat tadi sudah. Hari Sabtu jangan lupa kita ada doa pagi jam 7 sampai dengan jam 8 di tempat ini. Juga tetap kami himbau jemaat Tuhan ambil waktu untuk sama-sama berdoa, berlutut di kaki Tuhan, di rumah Tuhan, doa bersama-sama ya. Jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Kemudian sorenya ibadah remaja YMB dimulai dari jam 5 sore, karena setelah itu akan lanjut dengan latihan untuk persiapan Natal kita. Nah, kemudian nanti jangan lupa untuk hari Minggu depan, minggu pertama di bulan Oktober,
kita ada ibadah perjamuan kudus, jadi jangan lewatkan perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Dan saudara, untuk kegiatan Natal kita, ibadah perayaan Natal kita akan diadakan pada hari Minggu jam 10 Desember 2023 jam 5 sore di gereja. Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa juga untuk acara itu nanti ya. Dan nanti mungkin mulai minggu-minggu yang akan datang panitia akan bisa mengumumkan mengenai anggaran dan seterusnya. Tapi kita bisa sama-sama terbeban di dalam acara ini ya. Dan nanti juga kaum pria, kaum wanita siap-siap, mungkin mulai minggu depan kita akan mulai latihan ya untuk mengisi acara itu. Ini sudah ada anggaran untuk Natal, sudah ada dana yang diperlukan untuk ibadah dan perayaan Natal tahun 2023 adalah total 22.250.000. Dana yang sudah terkumpul sementara dari panitia Natal sudah 13.800.000. Jadi dana yang masih dibutuhkan 8.450.000. Jadi jemaat Tuhan, persembahan Natal bisa diberikan secara langsung atau bisa melalui transfer ke rekening BCA Digital, kode banknya 501, nomor rekening 009534682970 atas nama Elina ya. Jadi Bapak Ibu, kami juga ketuk hatinya untuk sama-sama tergerak di dalam pelaksanaan Natal nanti ya. Dengan dana yang dibutuhkan mungkin sudah mulai bisa dibuka ya untuk persembahan Natalnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mari kita akan tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Kami bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan. Dan kami percaya setiap kami yang memuliakan Engkau, juga Engkau berkati kami. Dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan, kepada kami umat-umat-Mu yang ada saat ini, baik di lantai atas, lantai bawah, apapun Tuhan yang sedang menjadi pergumulan, dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, ataupun Tuhan segala sesuatu yang sedang dirindukan, dicita-citakan, semua itu kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan yang Maha Kuasa inilah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil adalah bagi kami, bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Demikianlah iman kami kepadamu. Sebab itu setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, semua pergumulan hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan buat kami terheran-heran. Karena pertolongan Tuhan begitu ajaib terjadi bagi kami. Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas masing-masing. Kami berdoa kepadamu Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan. Kami mohon pengurapan daripadamu Tuhan, mengurapi kami. Dan Engkaulah yang buat berhasil apa yang kami kerjakan. Engkau yang buat beruntung apa yang kami usahakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Serahkan semua umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Perlindungan darah Yesus menjadi bagian kami semua. Sehingga sepanjang minggu ini kami menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu. Dan Tuhan, doa kami bagi mereka yang belum pulih kesehatannya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang tertutup jalan kami percaya dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Berkatilah kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkatilah kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Hari Minggu